warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rizka Ramadhani dengan NPM 238110209 di Breaking News akhir tahun. Di sini saya akan membawakan berita terbaru yang akan menambah pengetahuan kalian tentang kesehatan mental. Berita ini saya bawakan sebagai tugas dari salah satu materi keterampilan berbicara Fakultas Psikologi Prodi Ilmu Psikologi Universitas Islam Riau. Adapun tujuan saya membawakan kasus ini yaitu untuk memberikan informasi dan menggali lebih lanjut kasus-kasus yang masih sangat awam di telinga masyarakat. Dengan adanya informasi ini, semoga ilmu pengetahuan kita semakin bertambah. Informasi ini akan dibawakan setelah jeda berikut. Semoga ini memberi manfaat untuk siapapun yang menonton dan mendengarkannya. Salam, terima kasih. Likantropi klinis adalah kelainan jiwa yang menyebabkan penderitanya percaya bahwa dirinya bisa berubah menjadi sosok serigala. Kelainan ini secara umum merupakan ekspresi dari gangguan skizofrenia, gangguan bipolar, atau depresi berat. Kasus gangguan jiwa ini pertama kali ditemukan pada tahun 1852, di mana seorang pria dikirim ke rumah sakit jiwa di Nancy, Prancis, karena meyakini dirinya telah berubah menjadi seekor serigala. Pasien dengan likantropi klinis akan menunjukkan gejala seperti mengeram, berjalan dengan tangan dan kaki, menggigit barang-barang di sekitar, serta memakan makanan yang tidak lazim untuk dimakan. Likantropi klinis merupakan kelainan sistem saraf otak karena terciptanya sensasi fisik dan otak penderita akan menerjemahkan setiap stimulus yang masuk dan meresponnya sebagai sosok serigala. Nah, manusia serigala dikenal juga dengan likantrof atau likan adalah sebuah mitos dari Eropa kuno berupa monster setengah manusia dan setengah serigala. Konon, manusia serigala akan berubah pada saat bulan purnama tiba, di mana kekuatan mistiknya mencapai puncaknya. Dalam mitologi tersebut, manusia serigala senantiasa akan memburu manusia, dan yang tergigit atau yang terkena cakarannya akan menjadi salah satu dari manusia serigala. Dikisahkan bahwa manusia serigala hanya bisa mati jika ditembak dengan peluru perak. Likantropi adalah istilah serapan yang berasal dari Yunani kuno. Likantropos, likos yang berarti serigala, dan antropos yang berarti manusia. Merupakan senyawa kata lich berasal dari akar bahasa Proto-Indo-Eropa yang berarti serigala. Secara resmi dinyatakan transformasi serigala laki-laki. Likantropi adalah salah satu bentuk teriantrofi, yaitu kemampuan untuk bermetamorfosis atau bertransformasi menjadi hewan pada umumnya. Nah, istilah teriantrof adalah harfiah berarti manusia binatang. Kata ini juga telah dikaitkan dengan manusia serigala asli dari mitologi klasik Yunani kuno. Lycaon, Raja Arkadia yang menurut puisi metamorfosis karya Ovid diubah menjadi serigala rakus oleh Zeus sebagai pembalasan karena berusaha supaya anaknya sehat dapat mengunjungi Zeus dalam upaya untuk menyangkal keahlian sang dewa Yunani tersebut. Nah, ada juga nih penyakit mental yang disebut likantrofi yang pengidapnya percaya bahwa dirinya telah berubah menjadi binatang dan berperilaku sesuai binatang tersebut. Penyakit ini kadang-kadang disebut dengan likantrofi klinis untuk membedakannya dari penggunaannya dalam legenda. Meskipun asal-usul kata ini adalah sebuah istilah transformasi manusia serigala. Likantrofi juga digunakan dalam pengertian untuk hewan jenis apapun itu. Arti lebih luas ini sering digunakan dalam referensi fiksi modern seperti karakter likantrof dalam permainan peran asing Dungeons dan Dragons. Nah, istilah kuno lain untuk perubahan bentuk antara bentuk-bentuk binatang apapun adalah Persipelis. Kata Latin ini adalah sama artinya dengan kata-kata lain yang digunakan untuk manusia serigala maupun makhluk lain dapat berubah bentuknya, yang dalam bahasa Rusia Abroten dan bahasa Norwegia lamanya Hamremer. Nah,
Nama Prancis untuk manusia serigala yang kadang digunakan dalam bahasa Inggris adalah loup-garou. Loup dari kata nominal Latin lupus yang berarti serigala, sedangkan elemen frasa kedua dianggap dari Prancis, lama goril yang berarti manusia serigala. Hal ini pada gilirannya kemungkinan besar dari bahasa Franca werewolf yang berarti manusia serigala. Zoanthropy adalah nama lain dari Lycanthropy di mana Lycanthropy adalah sindrom kejiwaan langka yang melibatkan khayalan bahwa orang yang terkena dampak akan berubah menjadi hewan. Nah, namanya dikaitkan dengan kondisi mitos likantropi, sebuah penderitaan supernatural di mana manusia dikatakan dapat berubah bentuk secara fisik menjadi serigala. Tanda dan gejalanya yaitu individu yang terkena dampak percaya bahwa mereka dalam proses berubah menjadi binatang atau telah berubah menjadi binatang. Hal ini juga dikenal dengan gangguan identitas spesies atau disforia spesies. Bisa juga dilihat dari gangguan identitas disosiatif. Oke. Nah, likantropi klinis telah dikaitkan dengan perubahan kondisi pikiran yang menyertai psikosis. Kondisi mental biasanya melibatkan delusi dan halusinasi, dengan transformasi yang tampaknya hanya terjadi dalam pikiran dan perilaku yang mudah terpengaruh. Sebuah studi likantropi dari Rumah Sakit MC Lin melaporkan serangkaian kasus dan mengusulkan beberapa kriteria diagnostik yang dapat digunakan untuk mengenali likantropi klinis, yaitu seorang pasien yang melaporkan pada saat jernih atau mengingat kembali bahwa mereka terkadang merasa seperti binatang atau pernah merasa seperti binatang. Seorang pasien berperilaku dengan cara yang menyerupai perilaku hewan, misalnya melolong, menggeram, atau merangkak. Nah, menurut kriteria, baik keyakinan delusional tentang transformasi saat ini atau di masa lalu, atau perilaku yang menunjukkan bahwa seseorang menganggap diri telah bertransformasi, dianggap sebagai bukti likantropi klinis. Para penulis mencatat bahwa meskipun kondisi ini tampaknya merupakan ekspresi dari psikosis dan ada diagnosis spesifik penyakit mental atau neurologis yang terkait dengan konsekuensi perilakunya. Nah, tampaknya juga bahwa likantropi klinis tidak spesifik pada pengalaman transformasi manusia menjadi serigala. Berbagai macam makhluk telah dilaporkan sebagai bagian dari pengalaman perubahan bentuk. Sebuah tinjauan literatur medis dari awal tahun 2024 mencantumkan lebih dari 30 kasus likantropi klinis yang telah dipublikasikan, hanya sebagian kecil saja yang bertema serigala atau anjing sinantropi. Gigitan tentu saja bukan hal yang aneh, meskipun pengalaman bertransformasi menjadi hewan lain seperti hiena, kucing, kuda, burung, atau harimau telah dilaporkan dari lebih dari satu kali. Transformasi menjadi kata, bahkan lebah pun telah dilaporkan dalam beberapa kasus. Istilah obhidiantropi mengacu pada khayalan hewan bahwa seseorang telah berubah menjadi ular, di mana 2 studi kasus telah dilaporkan di Jepang. Perubahan berubah menjadi rubah dan anjing adalah hal yang biasa di sebuah studi kasus pada tahun 1989 menggambarkan bagaimana seorang individu melaporkan transformasi berantai mengalami perubahan dari manusia menjadi anjing, menjadi kuda, dan kemudian menjadi kucing kembali sebelum kembali ke realitas keberadaan manusia setelah perawatan. Ada juga laporan tentang orang-orang yang mengalami transformasi menjadi hewan yang hanya terdaftar sebagai tidak ditentukan. Likantropi klinis adalah kondisi yang sangat langka dan sebagian besar dianggap sebagai ekspresi idiosinkratik dari episode psikotik atau disosiatif yang disebabkan oleh kondisi yang telah dikaitkan dengan keracunan dan penghentian obat, penyakit cerebrovaskular, cedera otak traumatis, demensia, delirium, dan kejang. Namun ada saran bahwa kondisi neurologis tertentu dan pengaruh budaya dapat menghasilkan ekspresi tema transformasi manusia hewan yang mendefinisikan kondisi tersebut.
Adapun faktor neurologis adalah salah satu faktor penting perbedaan atau perubahan pada bagian otak yang diketahui terlibat dalam merepresentasikan bentuk tubuh, misalnya melihat propriocepsi dan citra tubuh. Sebuah studi neuroimaging terhadap 2 orang yang didiagnosis dengan likantropi klinis menunjukkan bahwa area-area tersebut menunjukkan aktivitas yang tidak biasa, menunjukkan bahwa ketika orang yang melaporkan bahwa tubuh mereka berubah bentuk, mereka mungkin benar-benar merasakan perasaan tersebut. Karena likantropi klinis sangat terkait dengan gangguan psikotik, pengobatan antipsikotik seringkali merupakan pengobatan yang efektif. Sindrom ini juga dapat diobati dengan antidepresan atau penstabil suasana hati jika merupakan gejala depresi atau gangguan bipolar. Pasien dengan likantropi klinis juga dapat memperoleh manfaat dari pendekatan budaya terhadap pengobatan, karena sindrom ini umumnya disepakati sebagai sindrom yang terkait dengan budaya. Nah, gangguan terkait likantropi klinis adalah jenis sindrom salah identifikasi delusi tentang diri sendiri dan seringkali tumpang tindih dengan sindrom salah identifikasi delusi lainnya. Sebagai contoh, ada sebuah studi kasus tentang seorang pasien kejiwaan yang mengalami likantropi klinis dan delusi Cotard. Dalam kasus yang jarang terjadi, individu mungkin percaya bahwa orang lain telah berubah menjadi binatang. Ini disebut intermetamorphosis likantropik dan spektrum likantropi. Sebuah studi tahun 2009 melaporkan bahwa setelah konsumsi obat MDMA ekstansi, seorang pria menunjukkan gejala psikosis paranoid dengan mengklaim bahwa kerabatnya telah berubah menjadi hewan seperti babi hutan, keledai, dan kuda. Nah, adapun sejarah likantropi klinis adalah Catherine Clark Kroger telah menulis bahwa beberapa bagian dari Alkitab merujuk pada perilaku Raja Nebukadnezar dalam kitab Daniel 4 sebagai manifestasi dari likantropi klinis. Ahli saraf Andrew G. Lerner telah menulis bahwa nasib kru Odysseus karena keajaiban Zeus mungkin merupakan salah satu contoh dari awal likantropi klinis. Dipercaya bahwa Raja Armenia Tridates III juga memiliki kelainan ini. Dia disembuhkan oleh Gergius, sang pecerah. Menurut tradisi Persia, Pangeran Buyid Maj al-Dalwa mengalami ilusi bahwa ia adalah seekor sapi. Dia disembunyikan oleh Ibnu Sina. Gagasan bahwa likantropi disebabkan oleh kondisi medis yang sudah ada sejak abad ke-7 ketika Dr. Alexandria Paulus A. Gineta mengaitkan likantropi dengan melankolia atau kelebihan empedu hitam. Pada tahun 1563, seorang dokter Lutheran bernama Johann Weyer menulis bahwa manusia serigala memiliki ketidakseimbangan dalam humor melankolis dan menunjukkan gejala fisik pucat, lidah yang kering, dan rasa haus yang besar, serta mata yang cekung, redup, dan kering. Bahkan Raja James VI dan I dalam risalah Daemonologi tahun 1597 tidak menyalahkan perilaku manusia serigala pada delusi yang diciptakan oleh iblis, tapi kelebihan kesedihan sebagai biang keladi yang menyebabkan beberapa orang percaya mereka adalah serigala dan memalsukan perilaku hewan-hewan tersebut. Persepsi tentang hubungan antara penyakit mental dan perilaku kebinatangan dapat ditelusuri di sepanjang sejarah cerita rakyat dari berbagai negara. Ada 3 kasus terkait likantropi klinis.
yaitu pada kasus pertama tanggal 15 Agustus 2016. Petugas kantor sheriff Martin County, Florida menemukan seorang pria berusia 19 tahun berada di atas seorang pria berusia 59 tahun yang berlumuran darah, menggerogoti wajahnya, memakan potongan daging dan mengeluarkan suara menggeram. Lalu petugas menyentrum, menendang berulang kali, dan akhirnya membutuhkan bantuan anjing polisi untuk menaklukkan pria berusia 19 tahun tersebut di dalam garasi rumah di Southeast Kokomo Lane, tepat di sebelah utara garis Palm Beach Country. Para deputi menemukan seorang wanita berusia 53 tahun dipukuli, berlumuran darah, dan tidak responsif. Pada akhirnya, pria berusia 59 tahun dan wanita berusia 53 tahun tersebut meninggal karena luka-luka yang dideritanya. Beberapa minggu sebelum kejadian ini, pria berusia 19 tahun itu mengatakan kepada anggota keluarganya bahwa ia percaya ia adalah setengah manusia, setengah kuda, atau setengah manusia, setengah anjing. Philip Resnick, seorang psikolog klinis, kemudian menilai bahwa remaja 19 tahun itu memiliki likantropi klinis. Pada kasus kedua, seorang pria berusia 20 tahun dirawat di rumah sakit jiwa karena perilakunya yang semakin gelisah dan tidak menentu. Selama evaluasi awal, ia terlihat sangat waspada dan sibuk. Dia tidak memiliki riwayat psikiatris sebelumnya. Selama beberapa hari berikutnya, ia menunjukkan perilaku yang semakin psikotik dan seperti binatang. Perilaku ini termasuk melolong dengan keras, berlari dengan tiba-tiba, dan berjalan merangkak atau dikenal sebagai quadrobic. Ia tampak terstimulasi secara internal ketika ditanya tentang perilakunya ini. Dia awalnya mengelak, tetapi akhirnya mengakui bahwa dia percaya bahwa ia adalah manusia serigala dan secara berkala akan berubah menjadi serigala. Dia mulai mempercayai hal ini setelah mendapatkan penglihatan tentang iblis beberapa tahun sebelumnya dan melaporkan mendengar suara-suara secara acak. Pasien tersebut mulai menggunakan ziprasidon dan gejalanya berangsur-angsur membaik. Ketiga, seorang pria berusia 25 tahun dikirim untuk perawatan selama periode mencuci tangan secara berlebihan, perilaku yang mudah marah, kurang tidur, dan bertingkah seperti kerbau. Pasien melaporkan bahwa dia telah melakukan aktivitas seksual dengan kerbau dan percaya bahwa sel-sel kerbau telah memasuki tubuhnya dan mengubahnya menjadi kerbau. Wow, dia mulai terobsesi untuk mencuci tangan dan alat kelaminnya untuk menghindari transisi tersebut. Dia melihat bagian dirinya tubuh kerbau dan menjadi sibuk dengan penampilannya. Dia kemudian mulai bertingkah seperti kerbau dengan menggunakan kepala, berjalan merangkak, dan mencari jerami dan rumput untuk dimakan. Dia akhirnya didiagnosis dengan gangguan obsesif kompulsif dan gangguan dismorfik tubuh dengan keyakinan delusi. Dia diobati dengan fluoxetine dan risperidon. Setelah 6 bulan menjalani farmakoterapi, dismorfia di tubuh dan kebiasaannya mencuci tangan mulai berkurang. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini sangat bermanfaat bagi yang menontonnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.